Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mudah menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diberikan sebuah gambar. Oke, dari gambar yang diberikan ini, kita diminta untuk menghitung luas permukaan seluruhnya. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya mudah sekali. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, itu terdapat dua buah bangun ruang. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari luas kubus terlebih dahulu. Di sini kita tulis LPK, singkatan dari luas permukaan kubus. Di mana rumus untuk menentukan luas permukaan kubus, apa rumusnya? Yaitu 6 dikali S kuadrat. Sama dengan 6 dikali S kuadrat. Perhatikan, S di sini merupakan panjang rusuk. Dan panjang rusuk di gambar kita kali ini panjangnya yaitu 10 meter. Maka S kuadrat kita tulis menjadi 10 kuadrat. Sama dengan 6 dikali 10 kuadrat. Itu sama artinya dengan 10 dikali 10 hasilnya 100. Sama dengan 6 dikali 100 hasilnya 600. Dengan satuannya di sini meter, maka satuan untuk luas yaitu meter persegi atau meter kuadrat. Setelah ini, kita harus mencari luas permukaan gambar yang kedua lagi, yaitu gambar balok. Di mana rumus untuk menentukan luas permukaan balok, atau di sini kita singkat LPB, luas permukaan balok, yaitu rumusnya 2 dikali dalam kurung PL ditambah PT ditambah LT. Nah, apa itu PL, apa itu PT, apa itu LT? PL ini merupakan panjang kali lebar. Lalu PT panjang kali tinggi dan LT lebar kali tinggi. Sama dengan 2 dikali dalam kurung. Perhatikan panjang kali lebar. Panjang balok 20 dan lebarnya 10. Maka 20 dikali 10 hasilnya 200. Lalu ditambah PT panjang kali tinggi. Panjang balok 20. Dan tinggi balok yaitu 12. Maka 20 dikali 12 itu hasilnya 240. Lalu ditambah lagi LT lebar kali tinggi. Lebar balok 10 dan tinggi balok 12. Maka 10 dikali 12 hasilnya 120. Sama dengan 2 dikali dalam kurung 20 ditambah 240 ditambah 120 itu hasilnya 560. Sama dengan 2 dikali 560 kita peroleh hasilnya yaitu 1120. Dengan satuannya di sini meter, maka satuan untuk luas yaitu meter persegi atau meter kuadrat. Nah, setelah ini langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari luas bidang berimpit, di mana di sini kita singkat LBB. Nah, apa itu bidang berimpit? Bidang berimpit ini merupakan bidang tempat bertemunya dua bangun ruang ini. Perhatikan, tempat bertemunya gambar kubus dan gambar balok itu di mana tempatnya? Yaitu di bagian sini yang kita arsir. Kalau kita lihat ini merupakan alasnya kubus. Dan alasnya kubus berbentuk persegi. Maka rumus untuk menentukan luas bidang berimpit ini pakailah rumus luas persegi. Karena daerah berimpit tadi berbentuk persegi. Di mana rumus luas bentuk persegi yaitu S kuadrat. Sama dengan S di sini merupakan panjang dari rusuk tadi yaitu 10, maka S kuadrat di sini kita tulis 10 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat hasilnya
100. Dengan satuannya di sini meter, maka satuan untuk luas yaitu meter kuadrat atau meter pangkat 2. Lanjut lagi. Setelah kita memperoleh luas permukaan kubus, luas permukaan balok, dan luas bidang berimpit, barulah setelah ini kita memperoleh luas permukaan seluruhnya. Bagaimana caranya? Perhatikan, mudah sekali. Luas permukaan seluruhnya sama dengan, pertama kita jumlahkan LPK, luas permukaan kubus. Lalu ditambah luas permukaan balok. Lalu dikurang, ingat bagian sini dia dikurang. Dikurangkan dengan bagian mana? Yaitu 2 kali LBB. 2 kali luas bidang berimpit. Memang harus dikali 2. Lanjut sama dengan LPK, luas permukaan kubus sudah kita cari tadi, kita peroleh hasilnya 600. Lalu ditambah luas permukaan balok juga sudah kita cari tadi, yaitu hasilnya 1120. Lalu dikurangkan dengan 2 kali LBB. LBB tadi yaitu 100, maka di sini kita tulis 2 kali 100. Sama dengan 600 ditambah 1120, kita peroleh hasilnya 1720. Lalu dikurang 2 kali 100, hasilnya 200. Sama dengan 1720 dikurangkan dengan 200. Kita peroleh hasil akhirnya yaitu 1520 dengan satuannya di sini meter, maka satuan untuk luas yaitu satuannya adalah meter persegi atau meter kuadrat. Nah, inilah cara untuk menentukan luas permukaan dari gambar kita ini. Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakannya. Diberikan sebuah gambar. Nah, dari gambar yang ada ini, kita diminta untuk menghitung luas permukaannya. Terlebih dahulu perhatikan. Dari gambar ini, kalau kita lihat, ada 2 buah bangun ruang. Yang pertama ada kerucut, lalu yang kedua ada tabung. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cari luas kerucut terlebih dahulu. Kita tulis di sini LPK, singkatan dari luas permukaan kerucut. Sama dengan apa rumus untuk menentukan luas permukaan kerucut? Yaitu rumusnya Pi dikali R dikali dalam kurung R tambah S. Sama dengan Pi, perhatikan Pi yang digunakan itu kan ada 2 jenis. Ada yang 22/7 jika R-nya atau jari-jarinya kelipatan 7. Lalu ada juga yang 3,14 jika R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Perhatikan jari-jari dari kerucut ini. Jari-jari dari kerucut ini sama dengan jari-jari tabung, yaitu 7. Dan 7 ini merupakan kelipatan 7. Maka Pi yang kita gunakan di sini yaitu 22/7. Lalu dikali R, jari-jari kerucut sama dengan jari-jari tabung, yaitu 7. Lalu dikali dalam kurung R, R-nya jari-jari tadi 7, lalu ditambah S. S ini merupakan garis miring sini, yaitu 10 panjangnya. Maka di S di sini kita ganti dengan angka 10. Sama dengan, nah sebelum kita kalikan angka-angka ini, kalau kita lihat ada angka yang habis dibagi, yaitu angka 7. Lalu angka yang tinggal yaitu 22 dikali, perhatikan lagi, 7 ditambah 10 hasilnya 17. Sama dengan 22 dikali 17, kita peroleh hasilnya yaitu 374. Dengan satuannya di sini meter, maka satuan untuk luas yaitu meter persegi atau meter kuadrat. Ini baru luas permukaan kerucut. Bagian atas ini. Langkah selanjutnya, kita cari luas permukaan tabung. Di sini kita singkat LPT, luas permukaan tabung. Di mana rumus untuk menentukan luas permukaan tabung yaitu 2 dikali V dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Sama dengan 2 dikali V yang digunakan yaitu 22/7 karena jari-jarinya di sini merupakan kelipatan 7. Lalu dikali R, jari-jarinya 7.
Lalu dikali lagi dalam kurung R tambah T. R-nya jari-jarinya 7. Lalu ditambah T. Tinggi tabung yaitu 32. Sama dengan, sebelum kita kalikan, kalau kita lihat di sini ada angka yang habis dibagi, yaitu angka 7. Maka angka yang tinggal yaitu 2 dikali 22, kita peroleh hasilnya 44. Lalu dikali 7 ditambah 32, kita peroleh hasilnya 39. Sama dengan 44 dikali 39, hasilnya yaitu 1716. Dengan satuannya di sini yaitu meter persegi. Setelah kita memperoleh luas permukaan kerucut dan juga luas permukaan tabung, langkah selanjutnya kita akan mencari luas bidang berimpit atau disingkat LBB. Apa itu bidang berimpit? Bidang berimpit ini merupakan tempat bertemunya kedua bangun ruang antara kerucut dan tabung ini. Nah, di mana daerah tempat mereka bertemu? Yaitu di alasnya kerucut. Dan alas kerucut di sini dia berbentuk lingkaran. Maka rumus untuk menentukan LBB atau luas bidang berimpit, pakailah rumus luas lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Yaitu Pi dikali R kuadrat. Sama dengan Pi yang digunakan yaitu 22/7 karena jari-jarinya tadi kelipatan 7. Lalu dikali R-nya di sini yaitu angka 7 karena dia R kuadrat itu artinya 7 dikali 7. Sama dengan sebelum kita kalikan, kalau kita lihat di sini ada angka yang habis dibagi yaitu angka 7, maka angka yang tinggal yaitu 22 dikali 7, kita peroleh hasilnya 154 dengan satuannya yaitu meter persegi. Nah, langkah terakhir barulah kita bisa menentukan luas permukaan seluruhnya. Ingat tadi ya, setelah kita memperoleh luas permukaan kerucut, tabung, lalu luas bidang berimpit, maka terakhir yaitu luas permukaan seluruhnya. Yaitu caranya, pertama kita jumlahkan luas permukaan kerucut ditambah dengan luas permukaan tabung. Lalu terakhir dikurang. Ingat, sekali lagi bagian sini dikurang. Dikurangkan dengan apa? Yaitu 2 kali luas bidang berimpit yang kita cari tadi. Sama dengan luas permukaan kerucut yaitu tadi 374, lalu ditambah luas permukaan tabung tadi yaitu 1716, lalu dikurang 2 kali LBB. LBB atau luas bidang berimpit tadi yaitu 154. Maka di sini kita tulis 2 dikali 154. Sama dengan 374 ditambah 1716, kita peroleh hasilnya 2090. Lalu dikurang 2 dikali 154, kita peroleh hasilnya yaitu 308. Sama dengan kita peroleh hasil akhir dari 2090 dikurang 308, itu hasilnya adalah 1782 dengan satuannya di sini yaitu meter persegi. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan luas permukaan gabungan dari dua bangun ruang. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.